Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada mata pelajaran kita kali ini yaitu Pendidikan Agama Islam bab 1 tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar ya, yang pernah Bapak ajarkan pada minggu lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alani minas solihin ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa kita harus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah adalah manusia atau contoh manusia yang paling baik di muka bumi. Makanya kita harus tahu kisah Rasulullah dan kita harus meneladani sifatnya yang paling mulia sehingga kita akan menjadi anak atau manusia yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Nah, meneladani kejujuran Rasulullah ya. Materi kita kali ini adalah meneladani kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat Rasulullah itu ada 4. Yang pertama ada siddiq, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tabligh, yang keempat ada fatonah ya. Siddiq artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, kemudian yang terakhir fatonah artinya cerdas atau pintar ya. Jadi Rasulullah itu sangat jujur, Rasulullah itu sangat dapat dipercaya, Rasulullah itu dapat menyampaikan, Rasulullah itu sangat pintar, sangat cerdas, manusia yang paling pintar dan manusia yang paling cerdas. Makanya kita harus mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama materi kita kali ini kita akan membahas mengenai siddiq atau kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa kita harus mengikuti kejujuran Rasulullah? Karena Rasulullah terkenal sebagai manusia yang paling jujur, sehingga Allah memberikan gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Makanya kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang jujur Allah menjanjikan akan masuk ke dalam surga ya. Pasti kita semua ingin masuk ke dalam surga ya. Makanya kita harus berperilaku jujur ya. Nah, apa sih manfaat kejujuran? Ada yang tahu? Nah, manfaat kita berbuat jujur itu yang pertama dapat menyenangkan hati orang lain. Kalau kita jujur, orang lain juga akan senang terhadap kita ya. Kemudian jujur itu bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita misalnya terus berperilaku jujur, maka orang lain pun akan mempercayai kita semua ya. Kita berbicara apapun orang lain akan percaya, tapi berbicaranya yang jujur, jangan yang bohong ya. Kemudian kalau kita berperilaku jujur maka akan disukai semua orang. Kalau kita jujur, semua orang akan suka kepada kita ya. Kita pun akan mendapatkan banyak teman ya. Nah, kemudian ketika kita berperilaku jujur juga, kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kalau kita berbuat baik, orang lain juga akan baik terhadap kita. Nah, jujur merupakan salah satu kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita berperilaku jujur, maka orang lain pun akan jujur terhadap kita. Orang lain pun akan baik kepada kita ya. Nah, yang terakhir, ketika kita berbuat jujur, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mengerjakan salah satu kebaikan ya. Nah, selain kita akan mendapatkan pahala, kita pun dijanjikan oleh Allah ketika kita berbuat jujur, kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga? Pasti mau ya. Makanya kita harus berbuat jujur agar kita tergolong manusia-manusia yang bisa masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau misalnya kita tidak berbuat jujur atau kita selalu berbohong, akibatnya apa? Ada yang tahu? Nah ya, kalau misalnya kita tidak berbuat jujur atau selalu berbohong, maka kita tidak akan dipercaya oleh orang lain lagi ya. Orang lain tidak akan percaya terhadap kita. Kita mau ngomong apa pasti nggak akan percaya karena kita selalu berbohong
ya. Orang lain tahu kita selalu berbohong, jadi orang lain tidak akan percaya terhadap kita semua. Nah, kemudian dapat membuat orang lain kecewa, tidak jujur atau berbohong. Jadi orang lain akan kecewa, bukan cuma orang lain, orang tua, saudara kita, adik kita, kakak kita pasti akan kecewa terhadap kita kalau misalnya kita selalu berbuat bohong, ya. Nah, kemudian tidak akan disukai orang lain, ya. Kita tidak akan punya teman, kita tidak akan memiliki teman untuk bermain atau teman ngobrol. Orang tua pun jadinya tidak suka terhadap kita, ya, kalau misalnya kita suka berbohong atau sering berbohong. Makanya kita harus selalu jujur, tidak boleh berbohong, ya. Kemudian yang terakhir, perbuatan jujur adalah perbuatan yang sangat berdosa, ya. Kalau kita tidak jujur atau berbohong itu sangat berdosa, ya. Kalau misalnya kita berdosa, maka kita akan masuk neraka. Kalau kita jujur, kita akan masuk surga. Mau pilih yang mana? Mau yang masuk ke surga atau masuk ke neraka? Pastinya mau masuk surga. Jangan sampai kita masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik, ya. Nah, itulah meneladani sifat Rasulullah SAW, yaitu kejujuran, atau dalam bahasa Arabnya adalah sidq, ya. Dihafalkan, ya. Tadi sifat-sifat Rasulullah ada 4. Yang pertama ada sidq, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tabligh, yang keempat ada fatona. Sidq artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, kemudian fatona artinya cerdas atau pintar, ya. Silakan teman-teman diperhatikan lagi materinya. Kalau misalnya belum paham, diulang lagi, atau misalnya masih belum paham juga udah diulang-ulang, silakan tanyakan apa yang belum paham, ya. Nah, Bapak ada tugas buat teman-teman. Silakan teman-teman diulang lagi sifat-sifat Rasulullah ada berapa, kemudian sebutkan apa aja sifat-sifat Rasulullah dan artinya apa, ya, yang tadi Bapak sebutkan, ya. Ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Nah, artinya apa, ya. Silakan teman-teman dihafalkan itu empat sifat Rasulullah beserta artinya. Kemudian teman-teman setoran melalui rekaman suara, ya. Rekaman suara kirim ke nomor Bapak via Japri, ya. Seperti itu materi kita kali ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.